Publik Firtu gagas petisi pecat Ketua KPK Firly Bahuri. Undang-undang KPK baru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik. Penyidikan dari KPK dan ini dikembalikan ke Mabes Polri dan diakui oleh Kapolri, dan tapi kata menurut juru bicara KPK, itu bukan dikembalikan, itu dikembalikan supaya dipromosikan. Itu gerbang pertama adalah melakukan pemeriksaan kode etik dan itu sudah dikerjakan oleh Dewas. Bahkan hasil sidang kode etik pun sudah disampaikan. Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari status pegawai KPK. Lain dari KPK mesti diganti, bukan berani jujur hebat, berani jujur pecat. Kalau disebut reserse itu, penyelidik itu kan dia bebas saja dan harusnya dilakukan tanpa harus perintah dari pimpinannya kan. Jadi kalau di dalam KPK itu kemudian penyidik merasa ragu-ragu, itu artinya yang paling paham tentang situasi lapangan itu penyidik. Publik Firtu gagas petisi pecat Ketua KPK Firly Bahuri. Publik Firtu Institute mengagas petisi yang berisi desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Dalam petisi berjudul Pak Jokowi Perkuat Kembali KPK, Pecat Firly Bahuri. Publik Firtu menganggap KPK semakin lemah di bawah komando Firly. Jumlah dan kualitas penindakan KPK menurun. Pimpinan membiarkan konflik kepentingan, ini harus dihentikan. Kami mendesak Presiden copot Ketua KPK, kata Yansen Dinata, inisiator petisi yang juga merupakan juru bicara PFRI, Sabtu 7 Agustus 2021. Yansen mengatakan sikap KPK menolak tindak korektif Ombudsman menjadi catatan terbaru. Menurut dia, sikap itu menunjukkan sikap kritik dari KPK. Ini lagi rame di media, ya, karena ternyata Pak Firly ini curhat kepada Presiden Jokowi di hari anti korupsi bahwa mereka ini sekarang kekurangan karyawan, kekurangan pegawai, jadi mereka nggak maksimal kerjanya. Dan kemudian dia juga mempersoalkan karena kenapa tidak bisa maksimal karena dibatasi oleh undang-undang. KPK itu hanya boleh di ibu kota negara. Artinya sebenarnya saya nggak tahu maksudnya Pak Firly apa. Ya jangan-jangan kami yang diminta duluan pindah ke ibu kota yang baru. Itu gerbang pertama adalah melakukan pemeriksaan kode etik dan itu sudah dikerjakan oleh Dewas. Bahkan hasil sidang kode etik pun sudah disampaikan. Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari status pegawai KPK. Undang-undang KPK baru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik. Dipilih jadi KPK untuk mengurangi karyawan, untuk tidak membuka kantor di daerah. Kan Pak Firly dipilih oleh istana itu secara tidak langsung untuk membuat KPK itu tidak meluas. Nah sekarang Pak Firly ingin membuat KPK meluas, itu juga pertentangan. Jadi akhir-akhir ini Pak Firly mengalami banyak paradoks. Mendukung presidensial threshold 0%, sekarang mengeluh kesahkan bahwa kapasitas KPK kok tidak cukup kuat. Padahal memang semua itu dimaksudkan untuk dihuni oleh Pak Firly. KPK yang lemah itu memang dimaksudkan supaya dihasilkan oleh Pak Firly. Publik Firtu gagas petisi pecat Ketua KPK Firly Bahuri. Publik Firtu Institute mengagas petisi yang berisi desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Dalam petisi berjudul Pak Jokowi Perkuat Kembali KPK, Pecat Firly Bahuri. Publik Firtu menganggap KPK semakin lemah di bawah komando Firly. Jumlah dan kualitas penindakan KPK menurun. Pimpinan membiarkan konflik kepentingan, ini harus dihentikan. Kami mendesak Presiden copot Ketua KPK, kata Yansen Dinata, inisiator petisi yang juga merupakan juru bicara PFRI, Sabtu 7 Agustus 2021. Yansen mengatakan sikap KPK menolak tindak korektif Ombudsman menjadi catatan terbaru. Menurut dia, sikap itu menunjukkan sikap kritik dari KPK. Itu gerbang pertama adalah melakukan pemeriksaan kode etik dan itu sudah dikerjakan oleh Dewas. Bahkan hasil sidang kode etik pun sudah disampaikan. Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari status pegawai KPK. Undang-undang KPK baru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik.
Ini lagi rame di media, ya, karena ternyata Pak Firly ini curhat kepada Presiden Jokowi di hari anti korupsi bahwa mereka ini sekarang kekurangan karyawan, kekurangan pegawai, jadi mereka nggak maksimal lah pekerjaannya. Dan kemudian dia juga mempersoalkan karena kenapa tidak bisa maksimal karena dibatasi oleh undang-undang KPK itu hanya boleh di ibu kota negara. Artinya sebenarnya Pak, saya nggak tahu maksudnya Pak Firly apa, ya jangan-jangan kami yang diminta duluan pindah ke ibu kota yang baru. Dipilih jadi KPK untuk mengurangi karyawan, untuk tidak membuka kantor di daerah. Kan Pak Firly dipilih oleh istana itu secara tidak langsung untuk membuat KPK itu tidak meluas. Nah sekarang Pak Firly ingin membuat KPK meluas, itu juga bertentangan. Jadi akhir-akhir ini Pak Firly mengalami banyak paradoks. Mendukung presidensial threshold 0%, sekarang mengeluh kesahkan bahwa kapasitas KPK kok tidak cukup kuat. Padahal memang semua itu dimaksudkan untuk dihuni oleh Pak Firly. KPK yang lemah itu memang dimaksudkan supaya dihasilkan oleh Pak Firly. Publik Virtu gagas petisi pecat Ketua KPK Firly Bahuri. Publik Virtu Institute mengagas petisi yang berisi desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Dalam petisi berjudul Pak Jokowi Perkuat Kembali KPK, Pecat Firly Bahuri. Publik Virtu menganggap KPK semakin lemah di bawah komando Firly. Jumlah dan kualitas penindakan KPK menurun. Pimpinan membiarkan konflik kepentingan, ini harus dihentikan. Kami mendesak Presiden copot Ketua KPK, kata Yansen Dinata, inisiator petisi yang juga merupakan juru bicara PFRI, Sabtu 7 Agustus 2021. Yansen mengatakan sikap KPK menolak tindak korektif Ombudsman menjadi catatan terbaru. Menurut dia, sikap itu menunjukkan sikap kritik dari KPK. Itu gerbang pertama adalah melakukan pemeriksaan kode etik dan itu sudah dikerjakan oleh Dewas. Bahkan hasil sidang kode etik pun sudah disampaikan. Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari status pegawai KPK. Dipilih jadi KPK untuk mengurangi karyawan, untuk tidak membuka kantor di daerah. Kan Pak Firly dipilih oleh istana itu secara tidak langsung untuk membuat KPK itu tidak meluas. Nah sekarang Pak Firly ingin membuat KPK meluas, itu juga bertentangan. Jadi akhir-akhir ini Pak Firly mengalami banyak paradoks. Mendukung presidensial threshold 0%, sekarang mengeluh kesahkan bahwa kapasitas KPK kok tidak cukup kuat. Padahal memang semua itu dimaksudkan untuk dihuni oleh Pak Firly. KPK yang lemah itu memang dimaksudkan supaya dihasilkan oleh Pak Firly.